Jumpa lagi di channel Inspirasi Investasi, karena investasi perlu inspirasi. Kali ini saya mau menyampaikan sesuatu yang menurut saya agak penting, yaitu tentang riset sebelum berinvestasi. Nah, mengapa ini penting? Karena saya melakukannya. Kalau saya menonton beberapa YouTuber dari luar negeri, itu seringkali mereka mengawali atau mengakhiri siaran YouTube mereka itu dengan mengatakan do your own research gitu ya. Tapi sepengetahuan saya masih sedikit orang yang membahas secara teknis gitu ya, atau terstruktur bagaimana sih melakukan riset terhadap suatu aset investasi. Nah, karena saya memiliki pengalaman di aset investasi saham dan kripto, saya akan menjabarkan beberapa hal yang perlu di dalam pembahasan kali ini. Untuk kali ini saya tidak terus di depan kamera seperti ini, saya akan menyampaikan tayangan berikut supaya nanti pembahasannya bisa lebih sistematis. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam riset suatu aset investasi. Nah, kita akan membahas tentang yang saya ketahui selama ini ya. Saya selama 4 tahun di dunia investasi hanya memiliki pengalaman di saham dan kripto. Nah, 2 aset itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk pengetahuan saya di bidang aset-aset investasi lain seperti emas, obligasi, properti, reksadana atau lainnya masih sangat minim. Nah, kita akan membahas 2 ini saja. Nah, kita masuk ke valuasi saham ya. Di dalam saham, terus terang saya lebih suka melakukan analisis fundamental, yakni menganalisis valuasi saham, dan disinilah kadang saya menemukan saham salah harga, yang berarti di saat kita membelinya, harganya masih murah daripada yang semestinya. Jadi kita asumsikan bahwa kedepannya saham itu bisa menjadi lebih mahal atau harganya naik gitu ya. Nah, di video saya sebelumnya yang berjudul Membangun Portofolio Investasi, saya juga pernah membahas sekilas beberapa rasio yang penting di dalam suatu saham yang penting untuk kita perhatikan. Kita akan membahas kali ini agak lebih mendalam. Yang pertama yaitu PER atau Price to Earning Ratio. Nah, banyak yang mengatakan kalau saham yang PER-nya di bawah 15 harganya berarti masih murah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada saham yang PER-nya selalu di atas 15 ya, selama kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, caranya bisa dengan melihat histori PER-nya. Jadi sejarahnya di tahun-tahun lalu itu berapa. Kalau secara historis PER saat ini lebih rendah dari PER rata-rata selama beberapa tahun, bisa jadi saham itu adalah saham yang salah harga. Nah, saya sebenarnya tidak suka terlalu banyak bicara tentang angka, tapi kalau tidak diberi contoh nanti kurang lengkap gitu ya. Kita akan lihat sebuah contoh. Ini misalnya bagaimana cara menghitung suatu PER. Nah, Anda bisa membuka aplikasi RTI Business ya, atau install dulu gitu ya. Lalu data-data ini bisa dilihat. Ini sahamnya yang saya jadikan contoh adalah saham Bank BCA. Nah, ini lihat harga Bank BCA terakhir itu 32.600 saat video ini dibuat ya. Nah, kita lihat ada earning per share yang saya kasih tanda merah itu 1173 gitu ya. Lalu, nah disinilah kita menghitung PER-nya. Jadi PER itu adalah harga saham dibagi earning per share. Yang saya kasih tanda merah itu 27,8. Nah, contohnya BCA ini, BCA itu udah di atas 15. Nah, oleh karena itu untuk menghitung apakah saham ini sudah terlalu mahal atau tidak, bisa kita bandingkan dengan PER di beberapa waktu yang lalu. Tentang PBV gitu ya. Banyak yang mengatakan kalau saham yang
PBV-nya murah itu di bawah 1 atau 1,5 gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada saham yang PBV-nya selalu di atas 1 atau katakanlah 1,5 gitu ya? Sebenarnya caranya mirip dengan PER gitu. Kita melihat secara historis gitu. Lalu, nah ini kesimpulan untuk PBV dan PER. Selain dengan membandingkannya secara historis, bisa juga membandingkannya dengan sektor serupa. Misal, yang tadi kita ambil contohnya itu kan saham Bank BCA. Nah, silahkan bandingkan PER dan PBV Bank BCA itu dengan bank-bank besar lain, misalnya kayak Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, itu ya. Untuk diketahui juga, angka 1,5 atau tadi disebut 1 ya, kita ambil 1,5 dan 15 untuk penetapan 1,5 untuk PBV, 15 untuk PER. Itu dari Benjamin Graham, Bapak Value Investing. Sampai sekarang angka-angka itu masih dijadikan sebagai patokan di dalam mengukur valuasi suatu saham. Itu PER dan PBV. Kemudian debt to equity ratio. Jadi secara definitif adalah perbandingan utang dengan kas atau ekuitas suatu perusahaan. Semakin kecil DER-nya semakin bagus. Rasio DER jangan lebih dari 100% ya. Kalau 100% itu berarti jumlah utang sama dengan jumlah kas. Nah ini contohnya ke kita aja. Sebagai individu, kita kan nggak boleh berutang terlalu banyak. Anda yang pernah mengajukan KPR, kredit perumahan rakyat, itu pasti tahu kalau nominal pengajuan kredit kita nggak boleh lebih besar dari sepertiga gaji kita gitu ya. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Tapi yang perlu diingat, DER ini bukan patokan yang sama untuk semua saham. Jadi Anda bisa mempelajari lebih lanjut bahwa saham-saham yang berada di sektor perbankan itu DER-nya tinggi-tinggi. Contohnya kalau BCA tadi kalau nggak salah itu 500% gitu ya. Itu karena mereka memiliki usaha simpan pinjam. Gitu ya. Kemudian masih di valuasi saham yaitu tentang net income. Nah, net income ini laba bersih suatu perusahaan. Pastikan laba dari suatu perusahaan yang Anda incar sahamnya itu mengalami kenaikan baik secara kuartalan maupun tahunan gitu ya. Nah, itu beberapa rasio. Saya tambahkan sedikit tentang hal-hal yang juga perlu diperhatikan di saham agar kita bisa melihat prospek suatu usaha untuk kedepannya. Ya, yang pertama itu ada saham siklikal. Nah, saham siklikal ini saham yang dalam suatu kurun waktu tertentu dia itu ada pola naik atau turunnya. Contohnya ya, yang beberapa kali saya alami itu saham-saham pertambangan, khususnya batu bara. Di awal atau akhir tahun itu permintaan terhadap komoditas batu bara itu tinggi. Jadi kayak semacam ada clue gitu ya, bahwa harga saham ini ketika batu bara itu lagi turun, harga sahamnya juga ikut turun gitu. Ketika harga batu bara naik, sahamnya juga naik. Itu saham siklikal. Yang kedua, sektor atau bidang usahanya untuk ke depan itu menjanjikan atau dia sunset industri gitu ya. Nah ini analisisnya media ini saudara. Jadi saya menyebutkan misalnya beberapa perusahaan. Kalau perusahaan rokok gimana? Nah, saya tidak bisa menyebutkan, Anda perlu riset sendiri juga, karena saya tidak pernah merekomendasikan untuk beli atau jual gitu ya. Kalau teknologi, apalagi yang berhubungan dengan marketplace gimana? Konsumer atau barang konsumsi bagaimana? Lalu energi fosil seperti batu bara bagaimana? Nah itu dalam wacana makroekonomi itu biasanya ada semacam analisis bahwa bidang-bidang usaha tertentu itu ada yang prospeknya menjanjikan, ada yang justru mengalami kemunduran gitu. Nah, kita masuk yang berikutnya, valuasi kripto. Nah, untuk valuasi kripto ini terus terang saya belum terjun terlalu lama ya di sini. Dulu tahu kripto itu gara-gara membaca tweet Elon Musk, itu saya udah follow sejak lama, sejak beberapa tahun yang lalu. Dan suatu hari dia nge-tweet gitu, one word, Doge gitu ya. Itu tanggal 20 Desember 2020. Selang beberapa hari setelah itu saya membeli koin pertama saya yaitu Doge. Lalu sama BTG, Bitcoin Gold dan Holochain ya kalau nggak salah waktu itu. Ada 3. Harganya masih rendah-rendah. Doge waktu itu harganya masih 60 rupiah. Nah
sempat saya jual ketika menyentuh harga 1000, 1500, lalu saya berikan koin-koin yang lainnya. Nah, kadang saya pun juga sampai sekarang masih banyak belajar. Kita lihat hal yang paling dasar, yaitu tentang istilah ya. Itu ada yang menyebut cryptocurrency, crypto aset, crypto investment gitu ya. Itu bahkan ada yang saling bertentangan gitu. Padahal semuanya sebenarnya benar. Cuma mana yang paling benar itu sampai sekarang masih jadi bahan perdebatan juga ya. Sebagai currency, kripto bisa dibilang begitu karena nilainya bisa ditukar gitu ya dengan mata uang fiat seperti rupiah atau dolar. Namun ada yang kurang pas dengan istilah currency-nya itu, karena kripto sampai sekarang penggunaannya masih sangat terbatas sebagai alat transaksi gitu ya. Berapa banyak makanan, kendaraan, atau berbagai kebutuhan sehari-hari yang kita bisa beli dengan kripto, itu kan masih sangat sedikit, sehingga banyak yang lebih menyebutnya sebagai kripto aset atau kripto investment. Nah, mengapa disebut aset atau investment? Karena harganya bisa naik, bahkan naik tinggi dari tahun ke tahun. Hampir semua orang yang paham tentang investasi selalu ngomong, wah andai aja aku memiliki Bitcoin sekian tahun yang lalu. Nah itu udah sering, mesti ngomongannya gitu ya. Nah, bila saham itu memiliki laporan keuangan yang dipublikasikan tiap 3 bulan, dan itu menggambarkan banyak hal tentang kondisi suatu perusahaan di balik suatu saham, kripto itu memiliki white paper. Nah, white paper itu berisi berbagai penjelasan tentang proyek suatu koin, fungsi, juga visi dan misi suatu aset kripto. Nah, untuk memahami white paper, saya itu menemukan banyak kendala. Kemampuan bahasa Inggris saya terbatas, pemahaman saya soal teknologi juga pas-pasan. Jadi saya sering bingung kalau membaca white paper suatu aset kripto. Kalau Anda merasa mahir gitu ya, coba sekali-sekali saudara baca white paper. Selama ini orang menyamakan koin dan token, padahal itu beda ya. Pembuatan koin itu lebih rumit daripada token. Ya, koin dibuat di suatu jaringan blockchain. Contohnya Bitcoin, Ethereum, atau Litecoin. Ya, kalau token itu dibangun menggunakan aplikasi atau platform dari jaringan blockchain tersebut. Nah, contoh token itu misalnya HOT, BTT, atau Link gitu ya. Kalau HOT itu dibangun di atas jaringan Ethereum, kalau BTT itu jaringannya Tron, kalau Link itu jaringannya Ethereum juga. Nah, ini sebenarnya ada 2 situs melihat koin secara lengkap itu nah yang atas itu coinmarketcap.com, coin view all gitu ya. Kalau yang token, nah yang bawahnya itu ya. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir supaya nggak terlalu panjang juga pembahasannya. Beberapa tips memilih aset kripto. Yang pertama adalah pahami market cap-nya. Nah, ini menurut saya paling penting nih. Karena harga kripto itu sangat fluktuatif. Ya, market cap yang besar membuat kripto lebih stabil pergerakan harganya. Saya sudah membahas juga tentang hal ini di video yang berjudul Membangun Portofolio Investasi, bahwa saham atau aset kripto yang punya market cap besar itu mestinya diprioritaskan atau porsinya lebih besar di portofolio kita. Lalu orang kalau nggak paham market cap itu kadang omongannya ngelantur ya. Cardano misalnya yang lagi ngetren sekarang, dalam waktu dekat bisa ke $300. Ada yang saya sempat dengar ngomongnya gitu. Padahal nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah ini saya ambil contoh aja sedikit di sini. Ini ada marketcapoff.com. Nah kita contoh ambil Cardano ya. Cardano, lalu kita bandingkan dengan Bitcoin. Nah ini hasilnya saudara. Jadi market cap-nya Cardano itu akan sama dengan Bitcoin kalau dia naik 11,9 kali dan harga dari Cardano adalah $28,37 gitu. Jadi nggak bisa dalam serta-merta wah di dalam dunia cryptocurrency ini banyak kemungkinan, apa saja bisa mungkin gitu ya.
nggak seperti itu, saudara ya. Segalanya bisa diawur seperti itu ya, bahwa harganya akan naik ke $300. Itu market cap-nya udah mengalahkan Bitcoin gitu. Apalagi harganya bisa ke $300 dalam tahun ini gitu kan. Ngawur gitu. Jadi pahami dulu market cap-nya. Jadi market cap itu kalau di situsnya di coinmarketcap.com itu ada, nah seperti ini. Yang pertama itu Bitcoin, yang kedua Ethereum, yang ketiga Cardano. Nah ini top 10 market cap gitu ya. Ya, ini masih beberapa tips. Yang kedua, ketahui founder atau CEO atau pemimpinnya siapa gitu ya. Misalnya Charles Hoskinson itu dari ADA, lalu Vitalik Buterin itu dari Ethereum gitu ya. Ya kalau bisa follow Twitternya ya, lalu cek rekam jejaknya seperti apa gitu ya. Lalu yang ketiga, ikuti perkembangan proyeknya. Nah, perkembangan proyek ini bisa dipantau di website atau koin, bisa dipantau di website koin atau tokennya, atau di Twitternya. Biasanya setiap koin atau token itu punya Twitter. Nah, atau lewat situs coinmarketcal.com. Jadi coinmarketcal.com itu coin market calendar. Jadi di tanggal sekian itu biasanya ada event-event penting. Contoh ya, contoh kemarin itu Cardano tanggal 12 September merilis smart contract. Nah, sebelum tanggal 12 September itu harganya naiknya kencang sekali, saudara. Sampai ke $3 waktu itu. Naiknya sangat tinggi. Tapi gara-gara Bitcoin turun setelah El Salvador mengakui sebagai currency, habis itu harganya ditarik turun dari $52.000 turun ke berapa itu? 43.000 ya kalau nggak salah. Nah itu turun, yang lainnya pun koin-koin yang lainnya terseret gitu, termasuk Cardano gitu ya. Nah jadi ikuti aja perkembangan proyeknya. Oh nanti ada koin apa, punya proyek apa. Nah jadi semakin kita bisa pantau proyeknya, kita tahu oh berarti ini proyeknya digarap dengan serius gitu ya. Lalu yang ketiga, partnershipnya dengan lembaga apa saja gitu ya. Beberapa koin itu ada yang saya ketahui menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan IT terkemuka. Nah itu perlu saudara cari juga. Lalu bergerak di bidang apa? Ada koin yang bergerak di bidang DeFi, Decentralized Finance. Itu koin-koin yang berhubungan dengan pinjam meminjam gitu ya, keuangan lah intinya seperti itu, untuk menggantikan fungsi bank. Bank itu kan tersentral, nah ini desentralisasi. Ada juga koin yang sekarang lagi ngetren itu NFT, non fungible token. Itu bisa diibaratkan sebagai sertifikat. Anda punya rumah, NFT-nya itu ya sertifikatnya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, sertifikat itu bisa diberlakukan bukan hanya di rumah, tapi di karya seni dan lain sebagainya. Lalu, yang terakhir itu apa kelebihan atau keunggulannya, gitu ya. Baru-baru ini saya mempelajari satu koin namanya ONE atau Harmony ya kepanjangannya. Itu ternyata biaya kirimnya sangat murah. Untuk kirim, waktu itu saya kirim dari toko kripto ke Binance, biayanya cuma 0,002. Kalau dirupiahkan itu cuma Rp6, harganya 2.000 sekian ya. Jadi murah sekali gitu. Jadi untuk kirim, istilahnya kirim kalau di perbankan itu transfer duit gitu ya, dari rekening satu ke rekening lain itu kan beda bank 6.500. Nah kalau ini murah gitu ya. Itu salah satu fungsinya. Dulu juga yang terkenal sering digunakan untuk kirim-kirim itu TRX ya, koin Tron gitu ya. Nah ada juga koin yang kita beli tujuannya karena kita mau mendepositokan uang kita. Saya termasuk yang mengoleksi Cardano, ADA ya. Nah itu karena apa? Di aplikasi Binance koinnya bisa di staking. Kita punya koin sekian ratus gitu ya, atau sekian ribu Cardano itu bisa di staking, terkunci gitu ya, nggak diapa-apain gitu, dan koin itu jumlahnya bertambah. Punya 1.000 nanti berapa, jadi tergantung bunganya 1 tahun itu berapa persen, jadi mirip deposito gitu ya. Nah koin yang jelas-jelas terkenal banyak fungsinya itu ya Binance itu, BNB Coin. Nah, karena aplikasi exchange terbesar di dunia itu kan Binance. Jadi kalau punya koin BNB keuntungannya banyak sekali itu ya. Jadi bisa untuk mendapatkan koin lain,
lalu bisa di-stakingkan juga gitu ya. Nah, ini saya tidak dibayar sama BNB, itu cuma pengalaman saya, dan keputusan untuk membeli atau menjual suatu koin semuanya berada di tangan Anda. Nah, ini penutup dan kesimpulannya. Untuk mengukur suatu valuasi saham, kita bisa menggunakan angka-angka tertentu yang bersumber dari laporan keuangan. Beberapa hal lain yang dijelaskan seperti siklus usaha, prospeknya, hal-hal lain seperti sentimen dan publikasi memang juga turut mempengaruhi pergerakan harga saham. Tapi banyak hal di dalam saham itu bisa dihitung secara kuantitatif. Nah, kalau mengukur valuasi aset kripto dalam pemahaman saya lebih susah dilakukan untuk saat ini ya. Karena teknologi di balik suatu aset kripto, ya kripto itu tidak hanya blockchain ya, ternyata ada blockchain, holochain, hashgraph gitu ya. Bagi saya masih terus dipelajari. Nah, pada intinya penilaian valuasi kripto lebih cenderung bersifat kualitatif. Nah, itu saja. Kelihatannya cukup panjang pembahasan kali ini. Semoga cukup betah menonton sampai selesai. Baik teman-teman, itu pembahasan dari saya. Sedikit saya ingin tambahkan bahwa sejak saya terjun di dunia investasi pada tahun 2017, saya melakukannya hampir semua secara mandiri atau independen. Saya tidak ikut grup Telegram berbayar, saya tidak ikut workshop, seminar, kelas, dan lain sebagainya. Saya lebih banyak menggali sendiri apa yang diperlukan di dalam berinvestasi. Nah, bagi saya hal seperti ini penting kalau Anda memang punya passion di dalam dunia investasi, Anda ingin menjadi seorang investor gitu ya. Tapi kalau Anda mempercayakan uang Anda kepada manajer investasi, pembahasan kali ini mungkin kurang penting. Pada intinya, seorang investor yang baik itu adalah orang yang tahu dengan pasti, dengan detail, dengan jelas kemana uang itu ia letakkan. Sehingga mau nggak mau dia harus melakukan riset untuk aset investasi tersebut. Begitu saja pembahasan kali ini. Semoga berkenan, semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam.